Permukaan aspal yang baru selesai dihamparkan tampak begitu mulus, hitam pekat, dan seragam. Pada awalnya, semuanya terlihat sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan mulai menunjukkan wajahnya. Mula-mula hanya muncul retakan-retakan kecil yang nyaris tidak terlihat oleh mata. Setelah itu, permukaan mulai bergelombang, lubang-lubang kecil bermunculan. Material perlahan terkelupas dan meninggalkan bekas kerusakan yang semakin jelas. Setiap kendaraan berat yang melintas memberikan tekanan tambahan. Terik matahari yang ekstrim terus memanaskan permukaan. Hujan yang datang berulang kali mempercepat proses degradasi. Sedikit demi sedikit, jalan yang sebelumnya rata dan nyaman berubah menjadi kumpulan tambalan, retakan, dan bekas keausan. Ketika kondisinya semakin buruk, alat-alat berat kembali didatangkan. Siklus yang sama pun dimulai kembali. Membangun, menyaksikan kerusakan muncul, melakukan perbaikan, memulihkan kondisi jalan, kemudian mengulang seluruh proses dari awal. Sebuah lingkaran yang terus berputar tanpa henti. Biayanya tidak sedikit, terlebih lagi ketika volume lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah lagi dengan perubahan iklim yang membuat kondisi cuaca semakin ekstrim dan sulit diprediksi. Namun kondisi seperti ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Saat ini sebuah pendekatan baru mulai memperoleh perhatian di Brasil. Teknologi tersebut menawarkan potensi peningkatan umur layanan jalan raya secara signifikan. Biaya pemeliharaan dapat ditekan. Waktu pelaksanaan konstruksi juga menjadi lebih singkat. Sekilas, teknologi ini mungkin terlihat seperti penyempurnaan dari perkerasan aspal yang sudah ada. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sistem yang digunakan benar-benar berbeda. Teknologi tersebut dikenal sebagai beton padat yang dipadatkan dengan roller atau Roller Compacted Concrete atau RCC atau CCR. Metode aplikasinya memang memanfaatkan peralatan yang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan perkerasan konvensional. Namun dari sisi struktural, hasil yang diberikan jauh melampaui sistem yang selama ini digunakan. Tetap bersama kami beberapa menit ke depan, karena kita akan memahami bagaimana teknologi CCR berpotensi mengubah masa depan infrastruktur jalan raya di Brasil. Meskipun saat ini sering dianggap sebagai inovasi modern, sebenarnya konsep beton padat yang dipadatkan dengan roller sudah ada sejak lebih dari 5 dekade lalu. Pada dekade 1970-an, para insinyur di berbagai negara menghadapi tantangan besar dalam pembangunan bendungan berskala raksasa. Mereka membutuhkan metode yang mampu mempercepat konstruksi sekaligus menekan biaya, tanpa mengurangi kekuatan dan keamanan struktur. Dari kebutuhan inilah lahir konsep beton dengan karakteristik yang berbeda dari beton konvensional. Campurannya dibuat jauh lebih kering dan lebih padat, sehingga dapat dipadatkan menggunakan alat berat layaknya pekerjaan tanah. Seiring berjalannya waktu, teknologi tersebut mulai digunakan pada lingkungan yang mengalami tingkat keausan sangat tinggi. Pelabuhan, terminal peti kemas, kawasan industri, hingga bandara mulai mengadopsi CCR karena kemampuannya menghadapi beban berat yang berulang tanpa mengalami deformasi yang berarti. Lokasi-lokasi tersebut menjadi laboratorium nyata bagi teknologi ini. Material diuji dalam kondisi yang bahkan lebih berat dibandingkan jalan raya biasa. Hasilnya terus menunjukkan pola yang sama, umur pakai yang panjang, kebutuhan perawatan yang rendah, dan performa struktural yang sangat mengesankan. Namun demikian, penerapan CCR pada jalan raya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkembang. Saat itu masih terdapat berbagai hambatan, mulai dari kurangnya standar teknis khusus, prosedur konstruksi yang belum seragam, hingga kebutuhan penyesuaian terhadap karakteristik lingkungan Brasil. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasinya mulai berubah. Pada tahun 2025, Departemen Infrastruktur Transportasi Nasional Brasil memperbaharui regulasi teknis terkait penggunaan CCR pada perkerasan kaku. Langkah tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi pemanfaatan teknologi ini dalam proyek-proyek berskala luas. Memasuki tahun 2026, peralihan dari tahap uji coba menuju implementasi yang lebih masif mulai terlihat dengan jelas. Namun hal ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Jika teknologi ini sudah ada selama puluhan tahun dan terbukti memiliki performa yang sangat baik, mengapa baru sekarang mendapat perhatian serius untuk diterapkan pada jaringan jalan raya? Jawabannya terletak pada metode produksinya. Dan disinilah aspek rekayasa memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah keseluruhan logika konstruksi. Untuk memahami potensi sebenarnya dari CCR, kita perlu kembali ke prinsip dasarnya, bukan pada kesamaannya dengan beton biasa, melainkan pada karakteristiknya yang membuatnya benar-benar unik. Secara komposisi, CCR tetap menggunakan bahan utama yang sama, yaitu semen, agregat, dan air. Namun perilakunya sangat berbeda.
Kandungan air yang digunakan jauh lebih sedikit, sehingga campuran hampir tidak memiliki kemampuan mengalir. Dalam kondisi lapangan, material ini tampak hampir kering. Alih-alih menyerupai beton plastis yang mudah dibentuk, CCR lebih mirip campuran agregat lembab atau kerikil basah yang memiliki tekstur granular. Karakteristik inilah yang mengubah seluruh metode konstruksinya. Tidak diperlukan pengecoran ke dalam cetakan seperti beton biasa, tidak ada proses pemadatan internal menggunakan vibrator, tidak ada pula tahapan finishing yang rumit. Secara operasional, prosesnya justru lebih mirip pekerjaan pemindahan dan pemadatan tanah dibandingkan pengecoran beton tradisional. Segalanya dimulai dari fasilitas produksi. Pada tahap ini, pengendalian ukuran dan distribusi partikel agregat dilakukan secara sangat ketat. Dalam istilah teknik, proses tersebut dikenal sebagai pengaturan gradasi atau granulometri. Aspek ini sangat menentukan kualitas hasil akhir. Semakin baik susunan partikel agregat, semakin kecil volume rongga yang terbentuk di dalam campuran. Akibatnya, kebutuhan pasta semen untuk mengisi ruang kosong menjadi lebih sedikit. Hal tersebut berdampak langsung pada efisiensi biaya, sekaligus meningkatkan performa struktural. Setelah selesai diproduksi, material kemudian diangkut menuju lokasi proyek dan dihamparkan menggunakan alat penghampar yang mirip dengan peralatan pekerjaan aspal. Fakta ini menjadi salah satu keunggulan utama CCR. Teknologi tersebut dapat memanfaatkan sebagian besar sistem peralatan yang sudah umum digunakan dalam industri perkerasan jalan. Perbedaan paling signifikan muncul pada tahap berikutnya. Begitu lapisan material diratakan, roller pemadat mulai bekerja. Mesin-mesin berat seringkali dilengkapi sistem gentar, bergerak bolak-balik di atas permukaan hingga tingkat kepadatan yang ditentukan berhasil dicapai. Pada fase inilah, material mulai memperoleh sebagian besar kekuatan strukturalnya. Berbeda dengan beton konvensional yang sangat bergantung pada proses hidrasi semen dalam jangka waktu tertentu, CCR memperoleh performa awalnya melalui proses pemadatan yang intensif. Hasil akhirnya adalah struktur yang sangat padat dan stabil dengan jumlah rongga internal yang sangat minim. Material menjadi lebih kaku dan memiliki kemampuan distribusi beban yang sangat baik. Alih-alih menanggung tekanan hanya pada satu titik, beban kendaraan dapat disebarkan ke area yang lebih luas. Akibatnya, tegangan internal berkurang dan risiko deformasi permanen menjadi lebih kecil. Keunggulan lainnya terletak pada produktivitas konstruksi. Karena tidak memerlukan backcasting, perlakuan khusus maupun proses penyelesaian yang kompleks, pekerjaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan tingkat produksi harian yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, ruas jalan dapat dibuka kembali dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan sistem perkerasan beton kaku konvensional. Selain itu, CCR juga menunjukkan performa termal yang sangat baik. Jika aspal cenderung melunak saat terkena suhu tinggi, beton tetap mempertahankan kekakuan dan stabilitas strukturnya. Kondisi ini membantu mengurangi terbentuknya alur roda yang selama ini menjadi salah satu masalah utama pada jalan raya dengan lalu lintas berat. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi CCR mengalami perkembangan lebih lanjut melalui penggunaan serat penguat. Serat tersebut dapat berasal dari bahan polimer, logam, atau aramid. Ketika dicampurkan ke dalam beton, serat-serat ini berfungsi sebagai tulangan mikro yang tersebar merata di seluruh struktur material. Keberadaannya membantu meningkatkan ketahanan terhadap retak, mengendalikan penyebaran kerusakan, dan memperbaiki performa kelelahan material. Peningkatan ini sangat penting pada ruas jalan yang menerima beban berulang dalam jumlah besar, seperti jalur logistik utama dan koridor urban dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Kemajuan lain juga terjadi pada kualitas permukaan akhir. Dahulu tekstur CCR yang relatif kasar membatasi penggunaannya pada jalan berkecepatan tinggi. Kini berbagai teknik modern seperti penggilingan permukaan dan diamond grinding memungkinkan terciptanya permukaan yang lebih halus, nyaman, dan memiliki daya cengkram yang sesuai dengan standar jalan raya modern. Selain itu, perencanaan sambungan atau join juga mendapat perhatian khusus. Baik sambungan alami maupun buatan harus dirancang secara tepat. Langkah ini sangat penting untuk memastikan perilaku struktur tetap terkendali sepanjang umur layanannya. Tanpa pengaturan yang baik, retakan dapat muncul di lokasi yang tidak diinginkan. Karena itu, keberhasilan CCR tidak hanya bergantung pada kualitas material, tetapi juga pada disiplin pelaksanaan konstruksi. Apabila seluruh tahapan dilakukan dengan benar, hasilnya adalah perkerasan yang sangat kuat, memiliki kapasitas struktural tinggi, memerlukan perawatan minimal, serta mampu memberikan kinerja yang stabil selama puluhan tahun. Untuk memahami manfaat nyata CCR, kita perlu menerjemahkan konsep teknik tersebut ke dalam angka dan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mari mulai dari aspek umur layanan. Perkerasan aspal konvensional umumnya membutuhkan rehabilitasi besar setelah 8 hingga 12 tahun penggunaan. Sebaliknya, beton padat yang dipadatkan dengan roller dalam kondisi tertentu dapat bertahan lebih dari 2 dekade dengan kebutuhan pemeliharaan yang relatif rendah. Artinya,
Dalam rentang waktu yang sama, sebuah jalan aspal mungkin memerlukan 2 kali perbaikan besar. Sementara itu, CCR berpotensi mempertahankan performa yang lebih konsisten tanpa intervensi besar yang berulang. Sekarang, bayangkan kondisi tersebut diterapkan dalam skala yang jauh lebih luas. Bayangkan sebuah ruas jalan sepanjang 100 km. Dengan pendekatan konvensional, ruas tersebut kemungkinan besar akan membutuhkan 2 kali rehabilitasi besar selama rentang waktu 2 dekade. Namun, dengan penggunaan CCR, ruas yang sama berpotensi melewati periode tersebut dengan kebutuhan intervensi yang jauh lebih sedikit. Ibarat 2 bangunan yang dibangun pada waktu yang sama, yang satu harus direnovasi berkali-kali, sementara yang lainnya tetap berdiri kokoh dengan perawatan minimal. Keunggulan berikutnya terletak pada kemampuannya menahan deformasi. CCR secara efektif mengurangi munculnya perubahan bentuk permanen pada permukaan jalan. Karena termasuk kategori perkerasan kaku, struktur ini mampu mempertahankan bentuk geometrinya bahkan ketika menerima beban berat secara terus-menerus. Dampaknya sangat terasa dalam penggunaan sehari-hari. Permukaan jalan menjadi lebih stabil, ketidakrataan berkurang, kenyamanan berkendara meningkat, dan yang tidak kalah penting, biaya pemeliharaan jangka panjang dapat ditekan secara signifikan. Jika dibandingkan dari sisi pelaksanaan konstruksi, perbedaannya juga cukup mencolok. Beton konvensional memang dikenal memiliki daya tahan tinggi, namun proses pengerjaannya memerlukan backcasting, perlindungan selama masa pengerasan, serta waktu tunggu yang relatif lama sebelum dapat digunakan. Sebaliknya, CCR memanfaatkan metode konstruksi yang lebih sederhana. Peralatannya mirip dengan yang digunakan dalam pekerjaan pengaspalan. Alur pengerjaan dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa banyak tahapan tambahan. Brazil sendiri juga telah memiliki pengalaman nyata dalam penggunaan teknologi ini. Salah satu contoh penting dapat ditemukan di wilayah metropolitan Fortaleza, negara bagian Ceará. Di lokasi tersebut, CCR digunakan pada proyek Jalan Lingkar keempat, sebuah koridor strategis yang memiliki peran penting dalam distribusi barang dan pengaturan arus kendaraan di kawasan perkotaan. Pemilihan material pada proyek tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan kebutuhan operasional yang spesifik. Namun, terdapat satu fakta menarik yang sering luput dari perhatian. Proyek tersebut tidak dibangun berdasarkan standar nasional terbaru yang diterbitkan pada tahun 2025. Sebaliknya, konstruksi dilakukan sebelum regulasi baru tersebut diberlakukan. Pelaksanaannya mengacu pada pedoman dan referensi teknis yang tersedia pada saat itu. Justru karena alasan inilah proyek tersebut menjadi sangat relevan. Ia membuktikan bahwa CCR telah digunakan di Brazil bahkan sebelum adanya standarisasi nasional yang lebih lengkap. Dengan kata lain, proyek tersebut berfungsi sebagai laboratorium nyata dalam skala penuh, memberikan pengalaman lapangan yang berharga, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi ini berperilaku dalam kondisi operasional sesungguhnya. Pada akhirnya, CCR bukan sekedar pilihan material alternatif. Teknologi ini mewakili perubahan cara pandang terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dari pendekatan yang bergantung pada perbaikan berulang, menuju pendekatan yang berfokus pada umur layanan yang panjang dan ketahanan jangka panjang. Memang, proses konsolidasi CCR di Brazil masih terus berlangsung. Namun, fondasi untuk ekspansi yang lebih luas kini sudah tersedia. Keberadaan standar teknis nasional menciptakan kepastian yang lebih besar bagi para perencana, kontraktor, dan investor. Risiko implementasi menjadi lebih rendah, perencanaan proyek dapat dilakukan dengan tingkat prediktabilitas yang lebih tinggi. Dari sisi ekonomi juga sangat jelas, semakin sedikit kebutuhan perawatan, berarti semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan sepanjang siklus hidup suatu jalan. Efeknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan operator infrastruktur, tetapi juga oleh seluruh sistem logistik yang bergantung pada kelancaran transportasi. Semakin sedikit pekerjaan perbaikan, semakin kecil gangguan lalu lintas, dan semakin efisien distribusi barang di seluruh wilayah. Kecepatan konstruksi yang lebih tinggi juga menjadi keuntungan tersendiri. Infrastruktur dapat mulai beroperasi lebih cepat, pengembalian investasi dapat diperoleh dalam waktu yang lebih singkat, dan efisiensi operasional jaringan jalan meningkat secara keseluruhan. Selain faktor ekonomi, terdapat pula aspek lingkungan yang semakin relevan. CCR mengurangi ketergantungan terhadap material berbasis minyak bumi yang umum digunakan dalam perkerasan aspal. Dalam jangka panjang, material beton juga memiliki kemampuan menyerap sebagian karbon dioksida dari atmosfer melalui proses yang dikenal sebagai karbonasi. Walaupun bukan solusi tunggal terhadap perubahan iklim, karakteristik ini memberikan nilai tambah dari sisi keberlanjutan. Di era ketika pembangunan infrastruktur dituntut untuk lebih efisien sekaligus ramah lingkungan, CCR menawarkan kombinasi yang menarik.
Teknologi ini berusaha menyatukan kekuatan struktural, efisiensi ekonomi, dan tanggung jawab lingkungan dalam satu sistem konstruksi. Pada dasarnya, beton padat yang dipadatkan dengan roller bukanlah penemuan baru. Teknologi ini merupakan hasil dari puluhan tahun pengembangan teknik, rangkaian pengujian di lingkungan yang menantang, serta proses penyempurnaan yang berlangsung secara bertahap. Yang berubah saat ini bukanlah materialnya, melainkan kondisi yang mendukung penerapannya. Standar teknis semakin matang, peralatan semakin modern, dan kebutuhan terhadap infrastruktur yang lebih tahan lama semakin mendesak. Karena itu, CCR kini tidak lagi dipandang sebagai solusi khusus untuk proyek tertentu. Teknologi ini mulai menjadi bagian dari diskusi utama mengenai masa depan pembangunan jalan. Lebih daripada menggantikan metode yang sudah ada, CCR memperluas pilihan yang tersedia bagi para insinyur, dan menunjukkan bahwa banyak inovasi besar sebenarnya lahir bukan dari penemuan baru, melainkan dari cara baru dalam menerapkan teknologi yang telah terbukti. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah teknologi seperti CCR seharusnya sudah diterapkan lebih luas di Brazil sejak bertahun-tahun lalu? Dan jika Anda harus memilih satu lokasi saat ini, di mana teknologi ini paling dibutuhkan? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Saya akan sangat senang membaca setiap masukan yang Anda bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam hangat.